Hey yo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Akhirnya kita bertemu kembali membahas spoiler One Piece setelah sebulan lamanya hiatus. Chapter 1054 kita kali ini benar-benar mendebarkan. Banyak sekali karakter yang lama terlihat akhirnya bermunculan. Sebelumnya terima kasih kepada Liker Korea yang sudah membocorkan beberapa informasi ini kepada kita. Isi chapter 1054 akan berfokus kelanjutan dari chapter sebelumnya yang memperlihatkan Aramaki yang sendirian menuju ke ibu kota bunga. Kali ini ternyata ada yang menghadangnya. Begitu juga dengan Akagami no Shanks yang sudah melakukan pergerakannya. Oke, sebelum kita masuk ke videonya seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1054 kita kali ini diberi judul Kaisar Api atau Entei. Judul ini langsung berhubungan dengan Sabo. Nanti kita akan bahas ini. Jadi kita akan mulai dari bocoran kita yang pertama. Dalam chapter kita kali ini mendapatkan Color Spirit. Nah, ini diisi dengan 4 kaisar lautan yang baru. Awal bocoran dimulai dari terungkapnya tipe buah iblis dari Admiral Green Bull. Terkonfirmasi buah-buah iblis yang dimiliki oleh Aramaki itu adalah bertipe buah iblis berjenis Logia. Nah, nama dari buah iblis Rokyugyu ini disebut Mori Morinomi. Mori berarti hutan dan itu adalah Logia. Kita jadi tergocek lagi nih dari Mamang Oda. Siapa yang menyangka Green Bull ini bertipe Logia? Tidak menutup kemungkinan jenis Logia ini sangatlah unik. Kemampuan yang dimilikinya layaknya berwujud Paramecia juga. Tidak menutup kemungkinan jenis Logia yang dimiliki oleh Aramaki ini adalah tipe Logia spesial. Oke, scene terakhir pada chapter 1054, Aramaki akan segera memasuki ibu kota bunga. Nah, di chapter ini terlihat dia diberhentikan oleh para Akazeanen. Namun secara mendadak juga Yamato datang dan tanpa basa-basi, Yamato langsung menghantamkan Kanabonya ke kepala dari Aramaki. Masih belum dijelaskan kondisi dari Green Bull selepas kejadian ini. Nah, mengingat Yamato memiliki Haosuku Haki dan juga Bosusoku Haki, harusnya Rokyugu sedikitnya akan terkena efek pukulan tersebut. Lantas Momo juga datang pada saat itu dan menghentikan Yamato untuk melawan Aramaki. Kita beralih ke bocoran selanjutnya. Akhirnya setelah sekian lama, kita kembali diperlihatkan pergerakan dari Yonko lainnya, yaitu Akagami no Shanks. Sudah sangat lama sekali kita tidak melihat Shanks beserta dengan para krunya. Terakhir tentunya kita melihat dia di perang Marineford. Nah, chapter kali ini dia tiba-tiba sudah berada di laut dekat Wano Kuni. Dia bilang sudah waktunya untuk pergi ke One Piece. Apa maksud kata-kata dari Shanks ini? Apakah dia juga menargetkan One Piece? Dan apakah dia berencana akan menemui Luffy di Wano Kuni? Banyak sekali hal yang akan menggambarkan pertemuan dari mereka nanti. Jadi kita tunggu saja chapter lengkapnya, oke? Kemudian berita yang tidak kalah mengejutkannya adalah di chapter kali ini adanya berita tentang kematian dari seseorang. Raja Cobra, pemimpin dari kerajaan Alabasta, diberitakan tewas. Berita mengatakan bahwa Sabo lah yang telah membunuh King Cobra dari Alabasta. Nah, akan dibawa kemanakah cerita yang mengatakan Cobra ini dibunuh oleh Sabo? Apa seakan-akan pemerintahan dunia ini bertujuan untuk menjatuhkan image dari kaum revolusioner? Itu berubah menjadi organisasi kriminal yang membelot ke pemerintah. Nah, tentunya berita ini pasti sudah tersebar ke penjuru dunia yang menghancurkan reputasi dari tentara revolusioner. Jika Luffy membaca surat kabar ini, apa yang akan terjadi? Bagaimana menurut kalian dengan hal ini? Kita lanjut, Sabo dan rekan-rekan tentara revolusioner yang lainnya akhirnya berhasil menyelamatkan Kuma. Yeps, tujuan sebenarnya tentara revolusioner ini masuk ke dalam merapat Reverie tidak lain adalah mengambil kembali Kuma dari pihak Marine. Mungkin nanti kita akan banyak tahu informasi di dalam tubuh dari pemerintahan dunia dari kesaksian yang Kuma alami selama ini. Atau bahkan itu pun bisa informasi yang sangat amat rahasia, semisal harta karun nasional dari Maria Joa. Namun yang jadi masalahnya adalah bukankah memori dari Kuma sudah secara sah dihapus oleh Vegapunk? Dia tentunya sudah menjadi cyborg seutuhnya. Apakah ada backup dari memori Kuma? Apa Vegapunk menyelipkan sesuatu di tubuh Kuma yang memberikan informasi rahasia kepada pihak revolusioner? Bocoran selanjutnya adalah kita mengetahui sekarang julukan yang didapat oleh Sabo adalah Kaisar Api. Tepat seperti apa yang menjadi judul pada chapter kita kali ini yang mengacu kepada kata Entei. Akhirnya kita ada pada bocoran terakhir manga One Piece chapter 1054. Akainu berbicara dengan karakter baru.
Karakter baru ini diketahui bernama Kuroma. Nah, karakter baru ini mempunyai julukan kuda hitam. Masih belum pasti apakah dia seorang admiral baru ataupun wakil admiral, karena tentunya yang seperti kita ketahui, admiral memiliki ciri khas warna sendiri dan mereka diberi julukan nama hewan. Nah, pertanyaannya, apakah Kuroma adalah kartu as yang dimiliki oleh pemerintahan dunia? Di mana kuda hitam di sini akan memberi arti bahwa itu adalah semacam hal yang tidak diperhitungkan. Namun nyatanya itu sangat berbahaya ataupun penting. Yeps, seberapa pentingkah peran dari Kuroma ini nantinya? Terakhir, para angkatan laut terlihat melakukan meeting ataupun rapat. Kita dapat melihat Akainu, Kizaru, dan karakter baru wakil Laksamana Kuroma. Dia menjabat sebagai kepala unit investigasi angkatan laut. Yep, informasi terakhir yang paling berbahagia. Tidak akan ada istirahat di minggu depan, alias chapter akan lanjut. Seperti biasa, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamagon juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita apa saja yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Ada juga hal-hal yang unik yang Tamagon sudah dapatkan serta Tamagon rangkum dalam video kita kali ini. Jadi, kita akan mulai informasi unik pertama terlebih dahulu mengenai update dari One Piece Film Red yang akan dirilis pada Agustus di tahun ini. Kita kembali mendapatkan storyboard terbaru dari film ini dan kali ini ada pada volume 23. Pada sampel cover di storyboard kali ini menampilkan gambaran desain coretan Luffy dan juga realisasinya yang sudah ada di dalam movie-nya nanti. Sepertinya cuplikan ini mungkin nanti ada pada opening awal lagu dari film Red ini. One Piece Film Red juga akan mengeluarkan tema dari kartu visa terbaru untuk nantinya akan dipublish. Kemudian juga dirilis starter deck dari film Red yang akan dimainkan pada game One Piece terbaru yang bertemakan kartu. Terlihat ada beberapa villain dari Luffy yang dia kalahkan di setiap movie One Piece berjalan. By the way, ini adalah visual terbaru mengenai game One Piece yang bertemakan kartu yang sebentar lagi akan diterbitkan. One Piece Magazine volume 15 akan menampilkan One Piece Film Red sebagai cover dari majalah mereka. Itu akan dirilis pada 8 Agustus nanti yang akan diberi judul One Piece Film Red. Kita akan kembali mendapatkan karakter baru yang akan masuk ke dalam One Piece Film Red ini nantinya. Mereka semua akan tergabung dalam bajak laut Jellyfish. Anggota dari bajak laut Jellyfish ini adalah Kapten Eboshi, Kagenote, dan terakhir Hanagasa. Berikut ini juga bocor mengenai dubbing resmi dari ketiga karakter dari bajak laut Jellyfish ini. Kapten Eboshi diisi oleh Yuki Yamada, Kagenote diisi oleh Seiya, dan kemudian Haganasa diisi oleh Sosina. Bukan cuma itu, sosok dari Katakuri, Broly, dan juga Oven juga akan secara resmi ikut tampil dalam One Piece Film Red ini. Widih, peran apakah yang akan didapat oleh mereka ya nanti di film Red ini? Apakah mereka akan terlihat beraliansi dengan Luffy nantinya? Berikut ini adalah poster terbaru dari promosi One Piece Film Red yang akan beredar. Ada juga preview dari booth Film Red dari Jump Victory Carnival 2022. Nah, ada informasi penting terungkap bahwa berita mengenai di negara Inggris, Irlandia, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan juga Selandia Baru. Penayangan One Piece Film Red ini akan dimulai pada musim gugur nanti. Yep, jadi sudah banyak sekali ya bocoran mengenai informasi penayangan One Piece Film Red pada masing-masing negara. Seperti Thailand dan Malaysia, Inggris, Irlandia, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan juga Selandia Baru. Nah, mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kabar baik ya mengenai film Red ini yang akan tayang segera di Indonesia. By the way, durasi resmi dari One Piece Film Red ini ada pada 120 menit. Nah, berikut ini adalah figur dari Luffy dan juga Thousand Sunny raksasa yang ada pada event Anime Expo 2022. Lanjut, kita mendapatkan kabar menarik lagi pada produksi dari One Piece live action yang akan diadakan oleh Netflix. Kabar terbarunya adalah ini adalah minggu keempat dari produksi One Piece live action ini. Ada juga info terupdate mengenai pemeran terbaru dari live action ini. Aktor Swin Rugyok akan memerankan Kabaji dalam live action. Perannya akan berlangsung setidaknya untuk 2 episode. Nah, kemudian ada aktris Lily Fizer yang akan memainkan peran Nami kecil. Perannya ini hanya akan ada dalam 2 episode saja. Richard Brigland selaku desainer produksi untuk live action mengatakan dalam sebuah video bahwa biaya produksi live action One Piece sebanding dengan film Marvel yang besar seperti Avengers Endgame. Jadi dengan dana sebesar itu, ekspektasi kita mengenai One Piece live action ini jadi semakin tinggi. Makin besar biaya produksi, harusnya semakin tinggi juga kualitas yang akan kita dapatkan dalam live action ini nantinya. Mudah-mudahan saja dengan biaya produksi yang sebesar ini bisa dipergunakan dengan baik oleh para kru dan membuat live action ini jadi megah nantinya.
Bagi yang sudah tidak sabaran menunggu game terbaru dari One Piece yaitu One Piece Odyssey, demo One Piece Odyssey akan dapat dimainkan di Anime Expo mulai dari tanggal 1 hingga 4 Juli. Demo tentunya akan segera tersedia di konsol nantinya. Nah, nampaknya game terbaru ini akan sangat seru dan jauh lebih menarik karena berbeda dengan konsep dari game One Piece yang sudah lewat. Kali ini, gamenya akan berkonsep open world RPG. Bagi kalian pecinta dari Vinsmoke Sanji, komik khusus dari Sanji yaitu Shokugeki no Sanji, itu akan berisi 5 chapter yang akan dirilis pada 4 Agustus nanti. Oke, beralih ke informasi mengenai patung bajak laut topi jerami yang berada di Kumamoto. Info terbaru bahwa patung terakhir dari kru Luffy yaitu Sang Ksatria Lautan Jinbe. Patung perunggu Jinbe akan diresmikan pada 23 Juli 2022. Nah, jadi dengan ini kesemua patung dari kru bajak laut topi jerami sudah selesai untuk dibangun di wilayah Kumamoto ini. Yep, mungkin itu saja yang bisa Tambagon sampaikan terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1054 dan juga beberapa informasi penting dan juga menarik terkait dari One Piece seminggu belakangan ini. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tambagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.